Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Beli Parta. Kali ini saya akan membagikan atau kita akan melanjutkan pelajaran atau pengembangan dari aplikasi SQL Server gitu, dari video sebelumnya. Oke, kita langsung buka SQL Server. Sekedar mengingat kembali, di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menginstal SQL Server gitu. Sekarang kita mulai membuat database. Oke. Kita sudah masuk di SQL Servernya, kita connect. Oke. Nah, berikut ini tampilan dari SQL Server Management Studio, tampilan awalnya. Kita di sini lihat ke folder database, di sini belum ada. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat database. Oke. Cara membuat database itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa langsung buat di sini, klik database, klik kanan, lalu pilih new database. Itu kita lihat, klik database, dan kita bisa isi database name-nya itu apa gitu. Jadi saya akan beri nama db database toko catering gitu. Bisa, kita bisa seperti itu, lalu kita klik OK, dan database nya sudah jadi. Simple, sangat simple. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan bahasa query gitu. Kita bisa membuat query dengan cara klik new query. Nah, di sini kita bisa ketikkan create database, misalnya db dengan nama yang sama, bisa toko catering. Begitu. Hasilnya akan sama saja, dia akan menghasilkan database baru di folder database ini gitu teman-teman. Mudah aja membuatnya. Ini karena kita sudah punya, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan bahasa query-nya gitu. Nah, di sini kita lihat sudah ada db toko catering. Jadi ini database kita, database awal kita ya. Oke, jadi kita lihat di sini, kita expand. Nah, di sini ada database diagram, tabel, views, dan segala macam foldernya gitu. Tapi kita akan berfokus pada tindakan selanjutnya, yaitu bagaimana membuat tabel. Oke. Nah, di sini kita fokus ke folder tabelnya dulu. Kita lihat di sini belum ada tabel karena kita belum membuatnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Nah, cara membuat tabel juga ada dua. Kita bisa buat dari sini, klik kanan new tabel, bisa, atau menggunakan bahasa query-nya gitu. Kalau tadi membuat query-nya kita create database, kalau membuat tabel kita create tabel. Begitu teman-teman, mudah. Jadi enter, lalu kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan field atau kolom gitu. Kolom yang kita beri identitas isi dari tipe datanya tuh apa aja sih gitu. Nah, di sini saya sudah punya contoh data yang akan kita masukkan nanti ke tabel ini. Jadi ini contohnya tabel yang sudah saya buat. Itu data database-nya, database pelanggan, data menu gitu. Ini sudah saya buat sebagai contoh saja ya. Jadi ini semua contoh. Oke. Nah, di sini ada headernya nih, ada ID, ada pelanggan ID, ada nama, negara, email, dan nomor telepon gitu. Nah, lalu bagaimana selanjutnya gitu.
kita kembali lagi ke SQL nya. Jadi kita buat kolom pertama tadi itu adalah ID, ID, tipe data yang akan terisi di kolom ID ini apa gitu. Jadi karena tadi nomor itu masuknya tipe data integer. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu tipe-tipe data itu apa saja, nah sambil kita buat, kita akan mengenal tipe data apa aja sih yang ada. Ada integer, ada varchar gitu, ada boolean dan banyak gitu. Sambil jalan saja gitu. Nah, di sini ada ID, tipe data yang akan terisi di kolom ID adalah integer. Lalu selanjutnya ada kita lihat di sini pelanggan ID. Nah, pelanggan ID ini unik. Pelanggan ID. Nah, pelanggan ID ini isinya ada salah satu sampelnya itu CST001. Jadi kayak customer 001. Nah, ini termasuk tipe data varchar. Kalau gini, varchar and varchar gitu. Jadi varchar itu lebih ke huruf ya. Varchar itu huruf gitu. Meskipun ada 001 tapi ada huruf CST itu kan huruf tuh gitu. Jadi itu tipe datanya otomatis semuanya jadi huruf gitu. Jadi kita buat di sini pelanggan ID-nya itu varchar, lalu banyaknya atau panjangnya huruf yang bisa ditampung itu berapa banyak. Tuh, jadi di sini kita lihat panjangnya ini kan ada 6 ya. Panjangnya itu sampai 6 gitu. Jadi banyak data yang bisa disimpan ini sampai ratusan saja. Kalau 1000 nggak bisa dia, jadi harus ratusan. Sini kita buat 6. Lalu berikutnya create table ini saya lupa isi nama ya. Create table namanya itu dari Excelnya kita lihat data pelanggan. Oke, kita isi TB data pelanggan. Oke teman-teman ya, jadi dia akan seperti ini. Lalu berikutnya kolom berikutnya itu nama pelanggan gitu. Jadi nama pelanggan ini juga termasuk varchar ya. Jadi kita bisa buat di sini, kita buat nama pelanggan bisa varchar. Nah, ini nama pelanggan ini panjangnya nama pelanggan itu kan enggak tentu ya. Bisa terdiri sampai 20 huruf mungkin kalau namanya panjang ya gitu. Nah, ini kita bisa isi max. Jadi dia sepanjang apapun akan tersimpan, atau kita bisa isi berapa ya? Mungkin 100 mungkin gitu loh. Jadi dalam suku katanya itu bisa sampai 100, itu sudah termasuk spasi. Spasi itu dihitung di sini gitu. Jadi mungkin 100 atau 200 lah. 200. Udah panjang banget lah namanya. Orang yang punya panjang nama sampai 200 tuh wah hebat sih. Gitu. Jadi kolom berikutnya nama pelanggan itu termasuk varchar. Lalu kolom berikutnya ada negara. Tipe datanya pasti juga varchar ya. Panjangnya nama apa? Panjangnya suku kata huruf ya. Panjangnya huruf di negara-negara ini ya kita kasih 20 lah ya, 20. Jadi kalau suku katanya itu lebih panjang dari 20, nanti datanya tidak bisa tersimpan gitu. Cuman di contoh ini kan kita sebagai contoh saja gitu. Nanti teman-teman bisa praktek, silahkan diisi sesuka hati gitu. Cuman kalau semakin banyak kapasitasnya, memorinya juga akan makin besar gitu. Lalu berikutnya ada email juga varchar ya.
email, juga tipe datanya varchar. Kita kasih 200 juga lah nama. Mungkin ada yang punya email yang namanya panjang-panjang banget, bisa ditampung. Lalu yang terakhir ada nomor telepon. Kita buat nomor tel. Kita kasih integer. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara membuat tabel menggunakan bahasa query. Gitu. Nah, ada lagi tambahan khusus gitu, yaitu di ID ini kita bisa tambahkan ident titik 1. Jadi identity ini fungsinya untuk mengcreate otomatis nomor bagi data yang baru saja dimasukkan. Jadi misalnya kalian ketika memasukkan data tidak mengisi value atau memberikan nilai di kolom ID ini, itu tidak masalah karena dia akan otomatis membuat nomor sendiri gitu, berurutan dia jadinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik execute. Nah, sebelum itu pastikan database-nya itu dipilih. Kita perhatikan dulu ini pemilihan database-nya. Kita klik, lalu kita lihat di sini ada database DB Toko Catering, ada master, model, dan sebagainya gitu. Nah, karena kita akan membuat tabel di Toko Catering, kita pilih database-nya Toko Catering. Oke, sebelum execute. Nah, setelah sudah yakin semua, kita klik execute. Nah, di sini ada message command complete successful. Berarti kita sudah berhasil membuat sebuah tabel. Bagaimana cara melihatnya? Kita bisa expand di sini. Kalau belum muncul, kita bisa refresh. Klik kanan, lalu refresh. Oke. Nah, sudah muncul. Gitu teman-teman. Cara membuat tabel. Lalu bagaimana kita mengakses tabel ini? Kita bisa klik kanan, edit top 200 rows, itu bisa untuk melihat isi datanya, tapi yang paling sering digunakan adalah bahasa query-nya. Jadi ini kita blok, kita bisa hapus. Lalu kita mulai perintahkan select bintang from. Kita tulis di sini nama tabelnya, TB data pelanggan. Lalu execute. Nah, isinya kosong. Dan satu lagi, di sini kalau kita perhatikan ada garis bawah yang menandakan seperti error lah gitu. Sebenarnya ini bukan error, tapi ini case gitu. Jadi kita bisa clear local case-nya dengan cara klik edit, lalu pilih ini IntelliSense, lalu pilih refresh local cache, maka dia akan otomatis hilang. Nah, ini hal yang lumrah apabila kita baru saja membuat sebuah tabel, view, atau seperti store prosedur gitu. Itu nantilah. Cuman kalau ada terjadi seperti ini, teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sudah mencoba mengaksesnya dan datanya masih kosong karena kita belum memasukkan datanya. Sekarang kita mulai memasukkan data sebelum kita praktek pengoperasian query-nya. Oke. Lalu bagaimana cara menginput data? Caranya itu juga kita bisa melakukannya dengan cara langsung dari sini, klik kanan pada tabel, edit top 200 rows. Nah, bisa di sini. Maksudnya bagaimana? Kita bisa copy, lalu pastekan di sini.
Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Cuman, nah ini kita baru ketemu nih. Ternyata nomor teleponnya itu tidak ikut tercopy. Begitu. Kenapa? Kalau kita perhatikan, jumlah suku angkanya ini ada 11. Oke. Nomor telepon secara umum di Indonesia itu rata-rata kalau tidak 11, 12 setahu saya ya. Jadi lebih dari 10. Nah, sementara kita men-set tipe data nomor telepon di sini, kolom ini, kita men-set integer. Buat teman-teman yang belum tahu, integer itu tipe data angka yang hanya mampu menyimpan sebanyak 10. Kalau tidak salah 10 gitu. 10 angka panjangnya itu 10 angka saja gitu. Karena nomor telepon lebih dari itu, kita tidak bisa menyimpannya. Oke, kalau kita copy terus pastekan di sini, lalu kita enter, dia tidak mau, error. Di sini ada pemberitahuan. Value was too large or too small. Jadi terlalu besar lah, kayak gitu. Kalau seperti yang saya lihat terlalu besar. Nah, lalu bagaimana kita mengubahnya gitu? Karena kita sudah terlanjur nih buat tabel. Ini kita escape ya, tombol escape. Lalu bagaimana cara merubahnya? Kita bisa merubahnya dengan cara klik kanan lalu klik design. Nah, di sini kita lihat ada ID, pelanggan ID. Nah, di sini ada tipe datanya langsung. Gitu, teman-teman. Nah, kita bisa merubahnya langsung di sini. Gitu. Ada beberapa trik sih. Kita bisa buat atau tambahkan kolom baru dan kolom ini kita hapus, atau kita merubahnya di sini, itu bisa. Gitu. Mari kita coba satu-satu. Kita bisa buat di sini, kita bisa gunakan varchar, itu nggak apa-apa. Meskipun isi datanya itu angka, kalau kita pakai varchar nggak apa-apa. Itu kita kasih 50 itu misalnya. Oke. Nomor teleponnya itu bisa menyimpan sepanjang 50 gitu. Lalu kita save, Ctrl save. Nah, ternyata terjadi error lagi. Kita tidak bisa menyimpan. Justru kita disuruh untuk drop tabelnya lalu membuat tabel ulang. Kalau dalam kasus seperti ini, ya kita nggak apa-apa kalau kita menghapus tabelnya lalu meng-create ulang dengan merubah tipe datanya dari integer ke varchar, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita sudah terlanjur menyimpan datanya dalam jumlah yang banyak, tapi di tengah perjalanan atau kita sudah terlanjur menyimpan data yang banyak, ternyata ada di data berikutnya itu lebih panjang gitu. Kan tidak mungkin kita ngedrop datanya, rugi dong, atau hilang dong database kalian gitu. Nah, itu ada triknya. Oke ya teman-teman, kita bisa cancel dulu, lalu kita pilih tools. Oke, kita pilih option, lalu kita fokus ke designers. Nah, di bagian ini prevent saving change at required table regression, ini kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan. Maaf ya, Inggris saya agak jelek sedikit. Agak jelek. Nah, di sini kita hilangkan centangnya lalu kita klik OK. Oke. Centangnya sudah hilang. Klik OK dan kita mulai simpan. Sudah tersimpan. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita ulang ya, kita lihat ulang lagi. Sini klik kanan, desain, dan tipe data sudah berubah.
Jadi kalian yang sudah mungkin yang sudah banyak menyimpan data gitu, yang baru melihat video ini, kalian bisa melakukan hal yang sama. Kalau terlanjur sudah isi data yang banyak nih gitu, kalian bisa menambahkan kolom baru lalu menghapus kolom yang ini. Itu cara pertama. Dan cara kedua, kalian bisa menggunakan tools yang tadi, tools design gitu. Oke, hilangkan centangnya dan kalian bisa simpan perubahannya, tidak apa-apa. Lalu kita mulai mencoba menyimpan nomor teleponnya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini, lalu pencet enter. Oke, sorry, ini kita harus close dulu, skip, kita close dulu, kita edit ulang. Oke, top 200. Oke, lalu enter. Sudah tersimpan. Begitu teman-teman. Jadi ini datanya sudah tersimpan. Kita lihat ya. Jadi ini select from data pelanggannya, kita execute ulang. Execute. Dan sudah tersimpan datanya ya. Sudah tersimpan, kita sudah berhasil menyimpan satu data gitu. Jadi saya akan menyimpan data yang lain ya. Oke, chat, copy, kita pastekan saja di sini. Oke, sudah jadi, sudah selesai. Ini kita sudah menyimpan 30 datanya, ada 30 data ya. Kita lihat di sini sesuai ya, sesuai tabelnya 30. Oke, misalnya kita kembali ke sini. Nah, kita coba praktekkan yang sebelumnya saya jelaskan tentang identity ya, yang dia otomatis meng-create ID-nya, yang kolom pertama ini. Kita lihat, kita coba tambahkan data baru, city song itu cst, lalu nama saya mungkin, lalu Indonesia, lalu misalnya emailnya, lalu nomor teleponnya, misalnya apa nih. Nah, begitu. Sebagai contoh, kita enter. Seperti kita lihat, seperti yang kita sama-sama lihat, dia otomatis mengisi nomor ID-nya meskipun saya tidak mengisi. Itu fungsinya yang tadi. Itu teman-teman. Jadi ini praktek langsungnya ya. Jadi dia akan meng-create otomatis nomor untuk data ini. Oke. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Oke, kurang lebih begitu bagaimana cara kita menginput data. Di video selanjutnya kita akan mulai mengoperasikan query gitu, perintah-perintah query seperti select from, where gitu, atau select top 10 gitu misalnya. Nanti kita akan coba praktekkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.